Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan pengelolaan dengan pendekatan berbasis aset. Kita tahu bahwa pendekatan untuk pengelolaan sumber daya, terutama sumber daya pendidikan, sumber daya sekolah itu ada dua macam, yaitu pengelolaan dengan pendekatan berbasis aset atau berbasis kekuatan sumber daya yang ada di sekolah kita. Juga ada yang memakai pendekatan berbasis kekurangan atau berbasis masalah. Nah, yang diharapkan untuk di MDMP matematik ini khususnya, kemudian sekolah di SMA Negeri 1 Bandar pada umumnya, itu diharapkan untuk melakukan pengelolaan dengan pendekatan berbasis aset. Untuk apa kita mencari-cari atau memikirkan yang kita tidak punya gitu? Lebih baik kita mengembangkan apa yang kita punya, apa yang kita punyai, kita kelola dengan baik, kita manfaatkan dengan optimal. Nah, ada 7 macam aset yang perlu kita pahami bersama-sama. Tadi juga secara panjang lebar sudah disinggung oleh Pak Irfan, tersinggung juga oleh Pak Ferry, juga yang lain-lain tadi sudah masuk ke sini. Ada 7 aset yang kita punyai dan nanti kita akan gali bersama-sama, khususnya aset-aset pendidikan di SMA Negeri 1 Bantar Ujar. Yang pertama adalah aset manusia. Aset manusia di sana, di sekolah tentu manusia ya ada siswa, ada sekolah, ada guru, ada TU, yang terkait dengan itu ada komite dan lain-lain yang terkait dengan sekolah. Dan untuk siswa itu sebagai aset utama. Siswa itu sebagai aset yang paling utama di dunia kita. Saya sudah benar tadi, sudah sangat tepat disampaikan oleh Pak Irfan tadi, bahwa siswa itu sebagai subjek pendidikan yang kita fokuskan, yang kita usahakan, yang kita tetap-bengek, yang kita segala sesuatu semuanya untuk siswa. Kita melakukan MDMP seperti itu juga ujung-ujungnya untuk siswa. Jadi siswa sebagai subjek utama di dalam pendidikan. Karena isinya juga guru-guru seperti kita ini sebagai aset sekolah untuk matematik tentu. Nah, ini aset besar lah ya, apalagi ada generasi muda ini yang masih menjadi aset. Itu betul aset yang penting bagi sekolah, dan tenaga matematik. Aset yang lain juga aset manusia dari kepala sekolah. Kepala sekolah juga orang yang berprestasi ya. Kita bersyukur mempunyai kepala sekolah yang berprestasi, bisa mendidik kita semuanya. Pengawas kita juga merupakan aset dan lain-lain sebagainya, merupakan aset manusia, aset kita bisa mengembangkan kompetensi dengan yang dibutuhkan di sekolah. Kemudian yang kedua adalah modal fisik. Modal fisik itu ya kita mempunyai aset sarana dan prasarana yang alhamdulillah cukup lengkap ya. Terutama yang terkait dengan matematik itu. Kita punya kelas matematik kok ya, kita optimalkan. Kemudian nanti saya ingin
kita lengkapi kan penggaris kita mau menggaris masih iya gitu dilengkapi bukannya kita nanti minta ke sarana prasarana kita diusulkan penggaris pinjam ke Garuda pinjam penggarisnya gitu. Usul juga saya pakai usul yang kecil itu tapi hasilnya juga sama sebenarnya. Tapi kita perlu yang tinggi, perlu yang standar yang lebih tulis yang bagus, yang membuat lingkaran pakai jangka itu juga enggak ini. Jadi kita perlu kita gali gitu aset-aset ini baik yang sudah ada maupun yang bisa kita usahakan gitu. Bisa usul ke sekolah atau kita bisa buat sendiri barangkali gitu. Media pembelajaran bisa kita gali bersama-sama. Kita lanjut aja ke modal agama dan budaya. Baik tadi budaya ya tadi ya, budaya lokal, budaya Kesundaan, bahkan dari perencanaan atau proses pembelajaran sampai penilaian tadi masuk kapan ya? Kalau di masa itu namanya ada hati, seperti bakti, bukti, iya, ada kayak proses perencanaan sampai iya, benar sama kan ya? Jadi modal budaya, apalagi nanti kalau dikuatkan dengan modal agama lebih ini lagi budaya tapi nanti agamis gitu, budaya yang agamis itu bukan budaya yang melenceng dari ini misalkan dari agama gitu. Jadi spiritual itu kental sebagai masyarakat Sunda yang religius, budayanya kita pluskan dengan spiritual gitu. Dan kita mengembangkan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Tadi sudah dicontohkan oleh Pak tadi membuat soal juga itu yang istilah buku itu buku 1, buku 2, buku Quran juga nama-nama dari siswa kita angkat itu budaya Sunda pakai tulis pakai apa tadi iya sebagainya itu sebagai modal agama sama modal budaya. Nanti saya minta sedikit masukan dari Bapak Ibu sekalian mengenai 7 aset ini yang terkait dengan apa yang sudah kita miliki, terutama di MGMP matematika ya. Modal finansial kita masih ini ya. Kita nanti perlu kita rencanakan mungkin di lain waktu biar MGMP kita ini semakin eksis, semakin baik lah ke depannya. Ini ada iuran atau gimana nanti khusus untuk MGMP ini nanti minta masukan lagi. Kalau modal politik ini nanti sebagai kepala ini ya, sebagai kepala sekolah itu nanti kalau modal politik ini masalah kewenangan Pak. Kewenangan. Contohnya gini. Contohnya misalkan antara kepala SMA dengan kepala puskesmas misalkan. Iya. Sebagai kepala dia akan lebih punya percaya diri untuk minta bantuan gitu kan. Oh anak-anak kita ini perlu perawatan kesehatan misalkan itu. Kita perlu dokter atau tenaga perawat, dia akan santai-santai saja ya. Beda dengan kita yang bukan apa-apa istilahnya, jadi tidak punya kekuatan politik untuk seperti itu. Jadi membina siswa itu dengan kekuatan politik bagi seorang pemimpin, atau dengan kepala kepolisian di kantor kita perlu keamanan nih. Jadi antar ini kepala ini ya. Kepalanya yang menjadi atau wakil-wakil yang atau dengan
dengan pengairan misalkan apa air di sekolah macet misalkan kekuatan politik dan lain-lain biasanya dilakukan antar kepala gitu, antar pimpinan juga akan lebih enak. Jadi anak buahnya tinggal melancarkan gitu. Kita juga mengenal aset politik kok itu kita sebut modal sosial itu misalkan ya seperti acara sekarang ini lagi MGMP itu sebagai kelompok sosial ini. MGMP iya komunitas itu. Nah, kalau di kepala kan ada KPKS, kalau di pengawas ada kelompok pengawas sekolah dari kita ini sebagai kelompok termasuk kelompok sosial ini, kelompok sosial yang ada di sekolah. Jadi ini bisa kita optimalkan dengan sebaik-baiknya ya untuk tujuan utamanya untuk melayani siswa, untuk mendidik siswa supaya kedepannya akan lebih bagus lagi. Kemudian ada modal lingkungan atau modal alam. Ini maksudnya adalah bahwa di sekolah kita itu ada lingkungan ya. Nah, hal-hal yang bisa mendukung untuk proses belajar mengajar kita manfaatkan itu. Misalkan kalau di sekolah tidak ada yang atau tidak ada yang ahli di bidang apa gitu, dego misalnya gitu. Nah, kita bisa meminta dari masyarakat untuk yang ahli dego misalnya. Untuk mendidik siswa ya, atau dari alumni di kegiatan MGMP misalkan kita membimbing OSN dari siswa-siswa kita tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan dari alumni kita seperti Pak Hudi yang dari UIN Bandung ya. Kalau pas kesini tolong diisi materi-materi yang ini yang kita mungkin lemah barangkali secara singkat dalam pertemuan ini bahwa kita harus mengoptimalkan segala macam aset yang ada di kita untuk keperluan proses belajar mengajar siswa. Untuk sesi berikutnya saya minta masukan dari Bapak Ibu sekalian, terutama untuk menggali aset-aset yang ada di sekolah secara khusus atau wabil khusus di KMP ini Bapak Ibu. Secara umum saja barangkali kita umum saja. Kita masukkan saja. Pak Ivan barangkali dari modal siswa tadi mengembangkan siswa sampai saya kira Pak kuliahnya yang tahun sudah ya banyak yang menyebutkan tentang siswa yang ada di lingkungan sekolah dia kayaknya ya kayak wali-wali itu Pak orang tua saya juga sangat berperan gitu yang bisa digali bekerja sama kita agar siswa bisa lebih tergali lagi apa kita kita juga kayaknya kurangnya kalau melibatkan orang tua dan sebagainya sebenarnya di kurikulum merdeka itu harus dalam proyek juga harus kumpul tuh antara guru, kepala sekolah, siswa sama orang tua. Jadi nanti orang tua itu bisa kayak ngasih masukan di lingkungan saya itu ada potensi ini yang bisa dikembangkan di proyek, bisa menjadi pertimbangan. Jadi masukan orang tua bisa penting kayak untuk pembelajaran di sekolah. Iya. Terima kasih Pak.
kita itu dulu kan tanggung jawab bersama ya, ditangani oleh guru sendiri atau sekolah sendiri, dari orang tua, dari sekolah juga dari masyarakat sendiri gitu, bertanggung jawab bersama untuk mengembangkan anak-anak kita itu baik kita itu. Sebenarnya untuk pengelolaan aset berbasis kekuatan ini, ya kita kan memandang dari sisi yang lain. Itu biasanya kan yang kita kerjakan kan memandangnya itu dari sisi-sisi masalah. Kita nggak punya ini, nggak punya itu gitu, dan kita ingin memecahkan. Jadi ternyata ada sisi yang lain gitu, ada sisi yang lain yang memudahkan kita untuk mengelola gitu. Kita punya kekuatan seperti yang dikatakan oleh Pak tadi, orang tua siswa juga bisa dimanfaatkan untuk perkembangan siswa itu sendiri. Ketika melihat permasalahan yang sudah bersama, kita melihat, nah ini di sisi ini ternyata ada potensi masalah. Ada yang lain, Pak Ferry barangkali itu dari aset yang lain lagi, sisi mungkin dari aspek fisik kita pasti ada kaitan dan siap juga ya. Karena apa ya namanya khalifah yang berbicara kalau didiklah anak-anak sesuai dengan zamannya gitu. Iya. Sekarang di era milenial, jelaskan ada di dalam era milenial, jadi kita tahu finansial kita mencukupi di kelas matematika kita itu sudah tersedia apa ya smartboard gitu. Iya. Biar lebih milenial aja gitu pembelajaran itu. Karena saya tertarik ketika waktu PPG lihat tayangan yang teman SMA Kawali. Kayak smartboard kita nggak usah ngaji fokus ke kelas itu, tinggal laptop aja langsung sambungkan sama smartboard gitu. Kalau udah memadai sih finansialnya gitu, mudah-mudahan lagi dilanjutkan sama kita sama pemain soal sarkas lagi dilanjutkan, saya semoga di ACC. Iya, sampai sekarang. Tapi nggak, kayaknya di sini di live belum tahu di ruang kepala. Acak aja sih soalnya gitu. Kan sebenarnya aset itu Sisi pasar ya. nanti suatu saat saya berani itu memang segala sesuatu dari perencanaan, proses sampai hasilnya kayak apa itu betul-betul sesuai ikut sertakan untuk pendekatan berbasis aset itu betul sesuai itu dianggap sebagai mitra. Jadi suaranya didengar, kemudian dia akan merasa memiliki sense of belonging, sense of belonging. Justru akan merasa memiliki, jadi akan betul-betul jadi tuan rumah lah gitu. Tuan rumah dengan dirinya sendiri gitu. Iya, nggak perlu lagi merdeka belajar. Jadi itu kita berbicara mengenai pendekatan berbasis aset itu betul siswa sebagai tumpuan utama sebagai subjek di dalam pembelajaran. Jadi kita akan menyongsong kurikulum merdeka dan kita harus tahu betul itu, dan kita harus bagaimana Pak Ivan. Ada yang lain barangkali itu menanggapi salah satu aspek aja, salah satu modal itu lingkungan luas kan, ada modal sosial, modal politik, modal finansial, modal agama, budaya. Kita gali semua ini, kita gali semua untuk keperluan dalam pengelolaan kita supaya pengelolaan kita terutama di dalam GMP matematik ini, kemudian penerapannya di kelas dalam pembelajaran semakin optimal
membuat perencanaan pembelajaran, proses maupun sampai penilaian tidak terlepas dari siswa semuanya untuk siswa. Ada yang lain mungkin satu lagi barangkali. Mungkin dari saya terkait dengan modal lingkungan dan alam. Kalau di pelajaran matematika ya saya saja dalam pelajaran yang sudah dilaksanakan untuk pembelajaran matematika itu berkaitan dengan lingkungan alam di sekolah kita misalkan supaya tidak monoton di kelas saja itu seperti apa gitu? Iya, iya. Modelnya gitu. Wah, ya, sebenarnya kita juga tidak waktu zaman Arab atau Pinkwest dalam sekarang. Iya. Jadi pembelajaran kita harus dalam kelas, boleh misalnya di bawah keluarga kita. Iya. Gitu misalnya ada beberapa rambutannya di mata ini. Iya. Saya juga. Iya. Saya kira yang dilakukan Pak Irfan kemarin dari tugas itu saya lihat di tayangan yang dulu itu bahwa waktu itu di Bantar Rujak ada pasar malam itu ya, ada pasar malam, kemudian alat-alat yang ada di sana disuruh untuk menyelidiki terkait dengan dimensi 3 gitu Pak Irfan ya. Nah itu Gitu ya. Dan status juga kayak itu. Jadi tematik. Baru dua, Iya. tapi saya emang nggak ikut sih soalnya ada ke sana tugas gitu. Ya saya sering nongol gitu di soal-soal Pak Irfan atau Saya berupa tugas berarti di rumah murid kami ada di kelas jadi mempegang Iya. itu kan KJR. dari lingkungan di alam di sekitar kita dioptimalkan untuk besar-besar untuk proses pembelajaran supaya optimal. Waktu saya SMA dulu, saya piknik ke daerah Solo itu di Tawangmangu kalau itu juga sambil bawa ini perlengkapan untuk belajar. Saya bawa termometer, gitu, bawa ya penggaris, ketinggian gitu, kemudian suhunya gitu. Jadi terkait dengan beberapa materi pelajaran, terkait dengan beberapa materi pelajaran, matematikanya, kemudian fisikanya, biologi, dan juga teknologi. Jadi kita tidak hanya piknik saja, tapi sambil belajar. Ini kalau kita balik sangat-sangat luar biasa. Luar biasa dengan 7 aset ini atau dengan 7 model ini, dengan melihat diri kita sama di lingkungan. Jadi itu merupakan aset kita semua loh, aset kita semua. Kalau kita lihat dari yang ada kaitannya dengan sekolah, dari kepolisian, dari PDAM, dari puskesmas, dari tentara, dari semuanya itu merupakan aset kita yang bisa kita manfaatkan untuk keperluan belajar peserta didik. Nah, kalau tidak ada yang menanggapi lagi, barangkali ini juga sudah cukup bagus tadi masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian, dan saya ucapkan terima kasih. Dan mungkin sedikit saya simpulkan bahwa pendekatan berbasis aset ini disarankan kepada kita atau diprioritaskan supaya di dalam pengelolaan kita menggunakan aset-aset, memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah kita dan di lingkungan kita, semuanya untuk keperluan belajar serta didik akan berhasil optimal. Karena itu
kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Pak Heri, silakan. Baik, Ibu, alhamdulillah rangkaian acara pertemuan kita sudah berjalan dengan lancar dan mendapatkan gagasan-gagasan yang baru ya, tentunya untuk siswa kita ya. Terima kasih atas kehadirannya kepada Ibu dan semua sudah hadir dan nanti tempat akhirnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan ini itu bisa berkeberkahan dan bermanfaat untuk kita semua. Mohon kalau jangan sambil jamaah di sana, masukan. Saya kiri dan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi Iya Pak. Biar banyak catatannya gitu. Oh iya, Peter sering hijau. Sering itu kan. Itu Mas. Berapa harganya itu? Harganya di udah dinyala ya. Ya, Blowernya nyala. iya, ya. Ayo, ayo.